Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim taslima amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini kita bisa melaksanakan atau menunaikan kewajiban kita, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan serangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan melangkahkan kedua kaki kita, mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sering salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Habib tertinggi, Nabi yang paling mulia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap situasi dan kondisi, dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi, dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan tentunya dalam khutbah Jumat singkat ini, mari kita merenung sejenak tentang apa yang terjadi sekitar kita saat ini, di mana kita sedang menjalani masa kehidupan. Sudah berjalan lebih dari sekian abad, banyak orang-orang yang meninggal. Tidak sedikit antara mereka ada saudara kita, tiba-tiba sahabat kita meninggal dunia. Siapa saja dan kapan saja atau di mana saja bisa meninggal dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Allah, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi, sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat adalah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 28 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kata Allah, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini menjelaskan akan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, dan sesungguhnya aneh orang yang ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati dan kita semua pasti akan dibangkitkan kembali setelah kematian itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan diri kita sebelum menghadapi kematian? Tentunya ada banyak hal, namun setidaknya ada tiga hal yang akan kita bahas pada kesempatan berbahagia ini. Yang pertama, beramal sebaik mungkin dalam surat Al-Mulk ayat 1 sampai 2 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kata Allah, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan kedua, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seperti apakah amalan yang terbaik itu? Salah satu indikator adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna khairul amal adwamuha wa in qalla. Kata Rasul, sesungguhnya sebaik-baik pekerjaan adalah rutin atau berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan ikhlas, mungkin semaksimal mungkin dan dengan sempurna, baik dalam interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala maupun kepada sesama manusia. Dalam tiap amal kita patrikan dalam diri kita bahwa bisa jadi itu adalah amal terakhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal jariah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak di akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min salasi shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lah. Kata Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, sedekah atau sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi 'abdin khairin ista'malahu fakila kaifa yasta'milu ya Rasulullah, qala yufiqu li amalin sholihin qabdal maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat
para sahabat bertanya bagaimana membuatnya beramal. Beliau menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala kan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khotimah, kita juga harus selalu berdoa agar Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil dalam mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tamimus shalah wa bi fadlihi tatanzilul khairati wal barakah wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasidi wal ghayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al mujahidin adh-dhahirin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waddina warhamna. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum washkuru wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum aqimis shalah. فبأي آلاء ربكما تكذبان